Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Vanessa, NIM 811420199, mahasiswi semester 3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ini adalah video penugasan saya pada mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Baidowi SAG MAG. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan bukan dalam bentuk tulisan, namun hanya dengan ucapan atau ungkapan ilahi. Saat diturunkan satu atau beberapa ayat, Rasulullah langsung menyuruh para sahabat untuk menghafalkannya dan menuliskannya di hadapan beliau. Rasulullah mendiktekannya kepada para penulis wahyu. Para penulis wahyu ini menuliskannya dalam lembaran-lembaran yang terbuat dari kulit, daun, tulang yang pipih, pelepah kurma, dan batu-batu tipis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bahkan saat Rasulullah meninggal dunia, timbul problematika akan eksistensi kalimat-kalimat Al-Quran. Terlebih lagi pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak dari penghafal Al-Quran yang gugur saat berperang melawan murtadin atau orang-orang yang murtad. Maka muncullah ide untuk membukukan atau mengkodifikasikan Al-Quran. Kodifikasi ini bertujuan agar kalamullah tersebut terpelihara dari kemusnahan dan lebih jauh lagi dapat dibaca dan dipelajari oleh orang ajam atau orang yang bukan dari Arab. Nah, berbicara mengenai kodifikasi, apa sih yang dimaksud kodifikasi Al-Quran itu? Yang dimaksud kodifikasi Al-Quran adalah proses penghimpunan, penyusunan, pencatatan yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku, pemeliharaan, dan pencetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad sampai dengan sekarang ini. Nah, jika dibuat periodisasi, kodifikasi Al-Quran ini terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa Nabi Muhammad, masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Utsman bin Affan, pasca kodifikasi yang dilakukan Utsman bin Affan, yaitu mulai dari pemberian titik dan syakal, dan kemudian sampai pencetakan. Yang pertama akan kita bahas pada masa Nabi Muhammad. Kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad ini ada dua, yaitu hafalan dan juga tulisan. Melalui hafalan, yaitu setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi Muhammad langsung menghafalkannya. Nabi Muhammad ini adalah seorang penghafal Al-Quran yang terbaik, karena beliau adalah sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau dan para sahabat juga terkenal sebagai orang-orang yang memiliki daya hafalan yang sangat kuat. Para sahabat penghafal Al-Quran ini adalah orang-orang yang mempunyai keinginan yang sangat besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi Muhammad. Mereka sering mengikuti Nabi Muhammad dalam berbagai kesempatan. Jadi nggak heran kalau mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima ayat Al-Quran dari malaikat Jibril. Kemudian mereka juga ikut menghafalkannya bersama Nabi Muhammad. Sahabat yang terkenal sebagai penghafal Al-Quran ini antara lain adalah Ibnu Mas'ud, Salim bin Makol, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Abu Zaid bin Sakan, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Setelah metode hafalan, yaitu sekarang metode tulisan. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran ini dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ini menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sofyan, Ubay bin Ka'b, dan Zaid bin Sabit. Setiap kali ayat turun, beliau memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menulis ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Alat yang digunakan ini ada seperti contohnya pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan kulit hewan. Para sahabat penulis Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad ini wafat, seluruh ayat Al-Quran itu sudah ditulis secara lengkap.
tapi belum terkumpul dalam satu mushaf. Alasannya adalah ayat Al-Quran masih turun semasa Nabi Muhammad masih hidup. Selain itu, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya. Ada sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi, contohnya adalah Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan masih banyak lagi. Setelah tadi pada masa Nabi Muhammad, kini saatnya pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud kodifikasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam lembaran menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan kodifikasinya adalah pada masa itu kurang lebih ada 70 sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang untuk memerangi nabi palsu. Yang kita kenal itu ada Musailamah Al-Kadzab. Dan juga untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan lama-kelamaan Al-Quran juga akan hilang bersama gugurnya para sahabat tersebut. Usulan kodifikasi pada masa ini yaitu datang dari Umar bin Khattab ketika menyaksikan perang Yamamah tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia, karena ini berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Di mana ini ada riwayatnya, pada awalnya ini Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Namun Abu Bakar tidak mau karena beliau berkata bahwa saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memang tidak melakukan. Namun kemudian Umar bin Khattab mendesak, "Wallahi hadza khair." Demi Allah ini baik. Ini adalah suatu pekerjaan yang sangat baik. Terjadi perdebatan yang cukup seru antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini. Namun akhirnya Abu Bakar ini menerima penjelasan dari Umar bin Khattab dan bersedia untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian panitia pengumpul Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pengumpul Al-Quran. Alasannya adalah dia adalah orang kepercayaan Nabi Muhammad. Dia juga pernah menjadi juru tulis Nabi, dan dia adalah sahabat yang terakhir mentadaruskan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad secara lengkap 30 juz sebelum Nabi Muhammad wafat. Cara yang digunakan oleh Zaid bin Sabit dalam pengumpulan ini adalah melalui dua hal, yaitu hafalan dan juga tulisan dari para sahabat penghafal dan penulis Al-Quran. Al-Quran hasil pengumpulan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, disimpan oleh Umar bin Khattab. Lalu setelah Umar bin Khattab wafat, disimpan oleh Hafsah binti Umar. Al-Quran ini kemudian disebut dengan Mushaf Al-Quran. Jadi seperti itu cerita pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian berjalan sampai masa Utsman bin Affan. Pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira lebih dari 10 tahun karena Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun. Karena itu masa Utsman bin Affan. Modifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan adalah penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi beberapa salinan. Alasannya sudah berbeda dengan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, alasan utamanya adalah karena para penghafal Al-Quran banyak yang wafat dalam perang Yamamah. Dikhawatirkan nanti Al-Quran menjadi hilang bersama wafatnya para penghafal tersebut. Sedangkan alasan kodifikasi pada masa Utsman bin Affan adalah munculnya perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga terjadi perselisihan. Ini bermula ketika para sahabat Nabi yang ahli Quran, mereka diutus untuk mengajar Al-Quran di daerah-daerah tertentu dan kota-kota tertentu. Disitulah mereka mengajarkan sesuai dengan cara baca mereka, dan ada juga yang disesuaikan dengan cara membacanya kabilah yang ada di tempat sahabat itu.
Orang yang mengusulkan pengkodifikasian Al-Quran pada masa Utsman bin Affan adalah Huzaifah bin Yaman. Setelah ia melihat perselisihan di kalangan umat Islam, yaitu ketika terjadinya perang umat Islam di Armenia dan juga Azerbaijan. Utsman bin Affan kemudian menunjuk panitia penulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris. Al-Quran yang dijadikan pedoman oleh tim penulis ini adalah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian hasil kerja dari tim penulis ini digandakan menjadi 5 eksemplar, masing-masing ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah, Madinah, agar umat Islam punya satu kitab suci yang sama, yang bisa dijadikan sandaran dalam membaca. Al-Quran hasil kerja tim ini disebut dengan Mushaf Utsmani. Sementara lembaran-lembaran Al-Quran selain hasil kerja dari tim ini akhirnya dibakar semua agar tidak terjadi perselisihan atau perbedaan mushaf Al-Quran. Setelah masa Utsman bin Affan, yaitu pasca kodifikasi yang dilakukan Utsman bin Affan, ada 2 tahap, yaitu yang pertama pemberian titik dan syakal, dan yang kedua adalah pencetakan. Sejarah pemberian titik dan syakal dalam Al-Quran ini dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan Islam karena terjadi mujmah atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf. Karena dulu itu tidak ada harokat, tidak ada titik, dan lan atau kesalahan dalam membaca. Pemberian titik dan syakal ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama, bermula ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai inisiatif untuk membuat i'rab Al-Quran guna mempermudah umat Islam dalam mempelajari bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Usaha ini dilaksanakan oleh seorang ahli bahasa Arab, yaitu Abu al-Aswad al-Duali. Kemudian periode ketiga, yaitu tepatnya pada masa dinasti Umayyah. Ini berawal dari masih banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan memerintahkan Abu al-Aswad al-Duali untuk membuat tanda baca dengan memberikan tanda titik dengan warna yang berbeda dengan warna tulisan Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mempermudah membedakan antara huruf hijaiyah dengan tanda baca. Kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Nasir bin Asim untuk membuat tanda huruf guna membedakan huruf yang mempunyai karakter penulisan yang sama. Kemudian di periode ketiga, ini bermula ketika umat Islam kebingungan dalam membaca Al-Quran. Karena banyak tanda titik pada tulisan Al-Quran yang dibuat oleh Abu al-Aswad al-Duali, Nasr bin Asim, dan Yahya bin Ya'mur. Akhirnya atas inisiatif Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, membuat pembeda antara tanda titik pada huruf dan tanda titik syakal. Pada masa ini diberikan juga tanda baris berupa domah, fatoh, kasroh, dan sukun untuk mempermudah sekaligus memperindah Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Al-Ma'mun, para ulama ini berijtihad dengan menciptakan tanda-tanda baca tajwid yang berupa ishmam, rum, dan mad. Mereka juga membuat tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat dan mencantumkan nomor ayat. Tanda-tanda waqaf atau berhenti membaca, ibtida atau memulai membaca, identitas surat turun, jumlah ayat dan jumlah ruku, juz dan diikuti dengan penomorannya, dan tanda untuk menunjukkan isi yang berupa 1/4, 1/5, 1/10, setengah juz, dan juz itu sendiri. Dengan adanya tanda-tanda tersebut, kini umat Islam di seluruh dunia dapat dengan mudah membaca Al-Quran. Kemudian yaitu pencetakan. Ini sejak masa Utsman bin Affan sampai masa Turki Utsmani. Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual, karena pada zaman dulu belum ada mesin cetak atau printer. Tinta saja belum ada. Baru kemudian pada tahun 1694 Masehi, Al-Quran ini dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Tahun 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam, yaitu Iran, tepatnya di Teheran dan Tibris. Percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran ini muncul di Leipzig, Jerman, tahun 1834 Masehi. Lalu terus berkembang pesat pada abad ke-20 hingga abad ke-21 ini.
Demikianlah sejarah kodifikasi Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, masa Abu Bakar, masa Utsman bin Affan, kemudian pasca kodifikasi Utsman bin Affan hingga sampai saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.